Pernah kepikiran nggak, di dalam kertas yang lagi Anda pegang, atau mungkin di perabotan rumah, ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang gede banget, sumber daya luar biasa yang selama ini, ya kita buang gitu aja. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia itu. Kita akan ngomongin soal lignin. Oke, coba lihat angka ini. 95%. Gila kan? Nah, sebanyak itulah lignin yang notabene produk sampingan industri kertas berakhir cuma dibakar. Yep, cuma dibakar buat jadi energi. Kalau kita hitung, itu lebih dari 50 juta ton setiap tahun. Coba deh bayangin skalanya. Ini bukan cuma sampah biasa. Ini tuh harta karun yang kita sia-siain, dan inilah masalah utama yang mau kita bahas. Jadi, lignin ini apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini. Lignin itu polimer alami paling melimpah kedua di bumi. Anggap aja dia itu lem super kuat atau kerangkanya tanaman. Dialah yang bikin pohon bisa tumbuh tinggi dan kokoh. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana kalau lem alami yang bikin pohon kuat itu kita pakai juga buat merekatkan dunia kita? Kedengarannya menarik kan? Pernah perhatiin nggak? Lem yang dipakai di furnitur kita, di kayu lapis, bahkan di rumah kita, kebanyakan itu dibuat dari resin yang namanya fenol formaldehida. Bahan utamanya fenol, dan ironisnya ini datang dari minyak bumi. Ya, sumber daya yang terbatas dan nggak bisa diperbarui. Nah, disinilah lignin masuk sebagai pahlawan ceritanya. Pertanyaannya jadi gini, gimana kalau kita bisa ganti bahan baku dari minyak bumi dengan limbah dari industri kertas? Waste product jadi hero product. Keren kan? Coba kita bandingin langsung deh. Di sebelah kiri kita punya resin yang biasa kita pakai. 100% bergantung sama fenol dari minyak bumi, nggak terbarukan. Terus lihat yang di kanan, ini alternatif barunya. Sebagian besar fenolnya diganti sama lignin dari limbah tanaman. Terbarukan. Ini bukan cuma ganti bahan loh, ini perubahan cara berpikir yang fundamental. Kedengarannya kayak solusi sempurna ya. Tapi ya, tentu aja nggak segampang itu. Ada tantangan ilmiahnya. Yuk, kita lihat gimana para peneliti mecahin teka-teki ini. Jadi, masalah utamanya tuh di sini. Lignin itu secara alami nggak sereaktif fenol. Strukturnya lebih ribet, lebih kompleks, jadi lebih susah buat bereaksi dan ngebentuk ikatan yang kuat. Kalau diibaratkan, lignin ini kayak gembok yang bandel banget, susah dibuka kuncinya. Terus gimana dong cara ngebuka gembok ini? Nah, para ilmuwan nemuin kuncinya. Namanya proses metilolasi. Gampangnya, proses ini tuh kayak nambahin pegangan baru ke molekul lignin, biar lebih gampang dipegang dan diajak bereaksi. Reaktivitasnya jadi naik drastis, dan dia siap deh jadi perekat super. Dan hasilnya? Wah, ini yang bikin seru. Lihat aja tabel ini. Di beberapa penelitian, perekat lignin ini nggak cuma nyamain, tapi malah ngalahin perekat standar. Lihat deh baris pertama, fenolnya diganti 75%, tapi kekuatan gesernya malah lebih tinggi. Atau yang kedua nih, diganti 100% penuh dan hasilnya tetap lolos standar nasional. Ini terobosan besar. Tapi kita harus fair juga ya. Ini bukan cerita dongeng yang semuanya sempurna. Prosesnya itu rumit. Contohnya kutipan ini. Ketika mereka pakai jenis lignin yang beda, hasilnya malah di bawah standar. Ini bukti kalau nggak semua lignin itu sama. Dan nemuin resep yang pas itu jadi kuncinya. Oke, hasil labnya ada yang bagus, tapi ada tantangannya juga. Pertanyaan besarnya sekarang gimana caranya bawa ini semua dari laboratorium ke pabrik. Nah, kita lihat yuk jembatan antara riset dan industri. Biasanya ada 3 halangan utama. Pertama, soal duit. Kadang, fenol dari minyak bumi itu masih lebih murah. Kedua, efisiensi. Proses buat lignin ini bisa jadi lebih lambat atau butuh lebih banyak energi. Dan yang ketiga, ini yang paling tricky, soal konsistensi. Lignin dari pohon pinus itu beda sama lignin dari kayu lain. Nah, ini jadi PR besar buat produksi skala massal. Tapi, rintangan-rintangan tadi itu udah mulai bisa diatasi. Ada gelombang hijau yang lagi melanda industri, dan lignin ini ada di barisan paling depan. Ini bukan lagi cuma wacana di lab ya, ini udah kejadian di dunia nyata. Perusahaan-perusahaan raksasa kayak Stora Enso dan UPM Biochemicals itu sekarang udah beneran produksi lignin buat dijual. Produk kayak Lino Samsama sama UPM Biopivasama itu jadi bukti nyata kalau masa depan itu, ya sekarang ini. Seberapa besar dampaknya? Coba lihat angka ini, 80%. Sebanyak itulah fenol yang bisa digantikan oleh produknya UPM Biopiva buat bikin kayu lapis. Ini bukan lagi perbaikan kecil-kecilan, ini revolusi material yang lagi terjadi di depan mata kita. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan.
Lain kali Anda lihat selembar kertas, apa yang Anda lihat? Cuma kertas? Atau bahan baku buat gedung-gedung pencakar langit di masa depan? Cerita lignin ini ngebuktiin satu hal. Apa yang kita anggap sampah hari ini bisa jadi fondasi buat dunia yang lebih baik besok.